Perkenalkan, nama saya Lisa Lim, MPM 1842078, mahasiswa Universitas Internasional Batam. Hari ini saya akan menjelaskan artikel saya mengenai apakah optimasi kinerja lingkungan dapat mengurangi risiko sistematis. Sebelum masuk ke metodologi penelitian, sekilas saya akan membahas latar belakang penelitian ini. Jadi isu lingkungan ini kini menjadi isu yang menjadi perhatian pemerintah negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, di sini saya mau meneliti apakah dengan mengoptimasi kinerja lingkungan dapat mengurangi resiko sistematis perusahaan. Jadi di sini ada kasus di mana PT Nabire dan PT Sariwana itu melakukan penebangan di hutan lindung dan penambahan areal. Sebelumnya saya akan jelaskan apa itu resiko sistematis. Jadi resiko sistematis itu merupakan salah satu resiko yang terjadi di pasar modal, di mana resiko tersebut selalu ada dan tidak dapat dihilangkan. Resiko ini dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor luar yang tidak dapat dikontrol seperti tingkat inflasi, tingkat bunga deposito, nilai valuta asing, dan kebijakan pemerintah. Hubungan antara independen dan dependen saya yaitu kinerja lingkungan dengan risiko sistematis. Jadi menurut penelitian Chai pada tahun 2016 menjelaskan bahwa pengungkapan kinerja lingkungan dapat mempengaruhi pengungkapan informasi perusahaan yang lebih transparan. Oleh karena itu akan ada kemungkinan untuk mengurangi risiko sistematis perusahaan. Jadi mode penelitian saya adalah variabel independennya yaitu risiko sistematis dan variabel independen kinerja lingkungan. Kemudian terdiri dari variabel kontrol seperti ROA, rasio hutang, DPR, dan kualitas tata kelola. Nah, di sini hipotesis yang saya buat adalah kinerja lingkungan perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap risiko sistematis. Artinya, kinerja lingkungan suatu perusahaan yang lebih tinggi akan mengurangi risiko dari perusahaan tersebut. Nah, di sini kinerja lingkungan saya diukur dengan menggunakan GRI Index yang bagian lingkungan. Kemudian untuk risiko sistematis saya mengukur menggunakan beta saham, di mana beta saham yang lebih mendekati 1 itu memiliki berarti perusahaan tersebut harga sahamnya cenderung fluktuatif daripada pasar modal. Kita masuk ke statistik deskriptif. Jadi di sini saya menguji 397 data, di mana sebelumnya itu sudah dihapus 35 data yang merupakan data outlier. Di sini variabel dependen saya yaitu resiko sistematis memiliki rata-rata 0,522. Jadi resiko sistematis ini diukur dengan beta saham, di mana kalau mendekati 1 itu perusahaan memiliki harga saham yang cenderung fluktuatif daripada pasar modal. Kemudian di sini rata-ratanya lebih dari 50%. Jadi bisa dilihat sebagian besar perusahaan masih memiliki harga saham yang fluktuatif. Untuk maksimumnya sebesar 2,23 yang melebihi dari angka 1 yang dimiliki oleh perusahaan PT Lotte pada tahun 2017. Jadi di sini mencerminkan bahwa tingkat risiko sistematis perusahaan PT Lotte lumayan tinggi. Kemudian minimumnya ada di PT Bakri Land Development. Next yaitu kinerja lingkungan. Di sini kinerja lingkungan saya menggunakan skala pengukuran 100%. Jadi di sini rata-rata berarti rata-ratanya adalah 15,59%, di mana angka tersebut itu kecil daripada 100%. Jadi bisa disimpulkan bahwa perusahaan Indonesia, terutama manufaktur yang saya teliti, masih kurang dalam mengungkapkan kinerja lingkungan perusahaan tersebut. Kemudian di bagian minimumnya juga ada perusahaan yang tidak mengungkapkan kinerja lingkungan. Karena di sini saya mengambil data dari laporan tahunan dan keberlanjutan, maka angka 0 tersebut berasal dari perusahaan yang tidak mengungkapkan laporan keberlanjutan, dan pada bagian laporan tahunannya juga tidak mengungkapkan kinerja lingkungan. Oleh karena itu minimumnya sebesar 0.
Selanjutnya merupakan variabel kontrol yaitu ROA, ROE, rasio hutang, DPR, dan ukuran perusahaan dan tata kelola. Jadi di sini kita bisa lihat ROA-nya memiliki rata-rata yang lumayan rendah, hanya sebesar 3,85 dari 100%. Kemudian untuk ROE juga hanya sebesar 10%. Nah, ROA dan ROE ini merupakan salah satu cara pengukuran profitabilitas perusahaan. Kemudian untuk rasio hutang memiliki rata-rata sebesar 0,55 dan untuk DPR sebesar 75. Kemudian ukuran perusahaan sebesar 29 dan tata kelola di sini saya mengukur dengan indeks tata kelola yang terdiri dari 31 item. Jadi di sini tata kelola perusahaan di manufaktur Indonesia ini masih tergolong rendah. Kemudian di sini saya melakukan pengujian asumsi kasih. Di sini saya menggunakan 4 uji. Yang pertama uji normalitas yang menggunakan one sample case test. Di sini signifikansinya lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan data yang saya uji ini sudah tersebar normal. Kemudian uji autokorelasi ini menggunakan kriteria Durbin-Watson di mana hasil probabilitas saya sebesar 1,311 yang berada di antara -2 dan 2, yang berarti tidak terjadi autokorelasi. Kemudian untuk uji multikolinearitas dari 7 variabel yang saya teliti, semua nilai VF-nya lebih kecil dari 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas. Kemudian yang terakhir ada uji heterokedastisitas. Di sini kalau misalnya signifikansinya lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi heterokedastisitas. Jadi di sini dapat disimpulkan ketujuh variabel ini hanya ada satu yaitu rasio hutang yang memiliki heterokedastisitas. Selanjutnya saya akan melakukan uji pemilihan model terbaik. Jadi yang pertama ini melakukan uji Chow. Nah, uji Chow ini memilih antara model Common Effect Model atau PLS dan Fixed Effect Model atau FEM. Jadi kalau misalnya probabilitas sequence-nya lebih besar dari 0,05 maka Common Effect model merupakan model yang terbaik. Nah, di sini itu saya punya C-square itu probabilitasnya lebih kecil dari 0,05 sehingga model terbaiknya merupakan fixed effect model. Kemudian karena udah ada setelah itu kita akan melakukan uji Hausman untuk menguji antara model fixed effect model dengan random effect model. Jadi di sini uji Hausman ini kita lihat cross section randomnya. Kalau misalnya probabilitasnya lebih besar dari 0,05 maka random effect model yang kita pilih sebagai model terbaik untuk penelitian kali ini. Jadi kita bisa lihat probabilitasnya 0,9337 maka untuk penelitian ini kita akan menggunakan random effect model. Oke, kita akan masuk ke uji F. Jadi uji F ini menjelaskan apakah adanya pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Jadi bisa kita lihat, kita lihatnya dari prop F statistik itu lebih kecil dari 0,05, berarti variabel independen yang diteliti berpengaruh terhadap variabel dependen. Jadi uji untuk kinerja lingkungan berpengaruh secara simultan terhadap resiko sistematis. Kemudian kita lanjut ke uji T. Jadi di sini kita lihat dulu kalau misalnya dia punya probabilitas lebih kecil dari 0,05 berarti variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependennya. Jadi kita bisa lihat kinerja lingkungan memiliki probabilitas lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu kinerja lingkungan untuk penelitian kali ini kinerja lingkungan di sini tidak berpengaruh signifikan terhadap resiko sistematis. Hal tersebut tidak sesuai dengan jurnal yang diteliti oleh Joksa, Chai, Muhammad, dan Bukit yang menyimpulkan bahwa kinerja lingkungan berpengaruh signifikan negatif terhadap risiko sistematis. Di sini
Ada juga jurnal yang mendapatkan hasil yang sama, yaitu kinerja lingkungan tidak berpengaruh signifikan terhadap resiko sistematis, yaitu penelitian Xue pada tahun 2017. Kemudian untuk ROA, variabel kontrol tidak berpengaruh pada resiko sistematis. Selanjutnya untuk variabel kontrol ROE juga tidak berpengaruh signifikan terhadap resiko sistematis. Hasil tersebut didukung dengan penelitian dari Ahmad Sodikin pada tahun 2017. Untuk ukuran perusahaan memiliki signifikansi yang di bawah 0,05 sehingga menunjukkan signifikan negatif terhadap risiko sistematis. Hasil tersebut tidak konsisten dengan penelitian DOSA yang menjelaskan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap risiko sistematis karena perusahaan yang listing di bursa memiliki modal yang tinggi. Kemudian untuk rasio hutang dan DPR memiliki signifikan di atas 0,05 sehingga menunjukkan bahwa tidak berpengaruh terhadap risiko sistematis. Hal tersebut juga didukung oleh penelitian dilakukan oleh Nana dan Herman pada tahun 2017 serta Ahmad Sodikin pada tahun 2017. Jadi di sini menjelaskan kalau misal rasio hutang perusahaan semakin besar maka risiko sistematis yang dimiliki semakin tinggi. Itu dijelaskan oleh Juksawamba. Kemudian untuk hasil uji koefisien determinasinya kita lihat dari adjusted R-squared-nya. Kalau misalnya di sini menunjukkan 0,13 berarti sebesar 13,03% variabel independen dapat mempengaruhi variabel dependennya, atau variabel kontrolnya juga dapat mempengaruhi resiko sistematis. Sedangkan sebesar 86,97% variabel lainnya dapat dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak terdapat pada penelitian ini. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.